Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi eh, konsep-konsep dasar yang ada hubungannya dengan rangkaian arus arah ke dalam perhitungan. Oke, selanjutnya ayo ikuti penjelasannya. Ya. Nah, ini ada sebuah soal loop ya. Pertanyaannya tentukan energi listrik pada resistor 3 ohm selama 10 detik ya. Nah, berarti pertanyaannya ada di sini. Nah, caranya sekarang gimana? Cari arus yang melewati loop kiri ya. Nah, tetapi sebelum lanjut ke arah sana, kita cari dulu hambatan antara C dan D. Yo. Nah, antara hambatan 3 ohm, 6 ohm, dan 1 dan 2 itu dalam keadaan paralel. Kalau dilihat dari titik C dan D. Oke, ikuti penjelasan berikut. Nah, nilai hambatan rangkaian CD. Nah, berarti gunakan 1 per RCD sesuai dengan 1 per RCAD ditambah 1 per CD ditambah 1 per CEBD. Nah, CEBD. Nah, berarti kiri, tengah, kanan ya. Itu dalam keadaan paralel. Kalau dilihat dari titik C dan D. Oke, masukkan nilainya. 1/3 tambah 1/6 tambah 1/1 tambah 2. Nah, hasilnya seperti ini. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 1. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3, 2. Oke. Nah, 6/5 atau 1,2 ohm. Nah, sekarang kita lanjut ke pencarian arus di sini. Yap. Biasakan menggunakan rumus ini karena kalau menggunakan loop 1, loop 2 itu terlalu ribet dan terlalu lama ya. Maka gunakan rumus ini. Nah, ini untuk jalur kiri. Karena yang dipilih jalur kiri ya. Oke. Nah, kita berjalan dari C ke A ke D. C ke D ke C E B D gitu. Jadi sini tengah. Nah, gitu ya. Nah, berarti nemukan 6 ditambah 3i ya. Harusnya 3 kali I, kemudian sama dengan 1,2, 6/3, 6/3 dibagi ditambah 0/6, 0 karena di sini tidak ada GGR, kemudian dari CEB ketemu 3 volt, berarti 3/1/2. Ya, hasilnya seperti ini. 6 ditambah 3i sama dengan 1,2 kali 3. Ya. Nah, ini kalau dikalikan, ini 3 kali 1,2, itu hasilnya 3,6 volt. Nah, itu artinya apa? Beda potensial antara titik C dan D. Itu 3,6 volt. Ya. Jadi, satu langkah kita akan mendapatkan dua nilai. Nah, sekarang yang 6 pindahkan ke kanan atau pindah ruas. Nah, hasilnya 3i sama dengan minus 2,4. Ya. Dan nanti hasilnya 0,8 ampere. Nah, ini negatif artinya apa? Kita tadi menentukan jalan dari CAD, CD, CEB. Ya, ternyata negatif. Oh, berarti arus bukan ke arah sini, tapi arus ke arah sini. Gitu ya? Nah, itu jawabannya. Berbalik arah dari arah semula yang kita tentukan. Nah, sekarang energi pada hambatan 3 ohm. Nah, tanda negatifnya dibuang karena ini sudah diganti. Arus mengalir melalui jalur DAC. Sudah dijelaskan ya. Nah, berarti W sama dengan I kuadrat kali R kali T. 0,8 kuadrat kita kalikan 3 kalikan 10. Hasilnya 19,2 Joule. Nah, itu jawabannya ya. Nah, oke, ulangi dan ulangi supaya kalian itu lebih mahir. Terutama menggunakan rumus ini. Ya. Lanjut ke problem berikutnya. Ya, soal 2. Ya. Ini soal UN ya. Suatu rangkaian searah ditunjukkan seperti pada gambar di bawah. Jika E1 16 volt, E2 8 volt, E3 10 volt, R1 12, R2 6, R3 6 ohm seharusnya. Tentukan daya pada hambatan R3. Ini soalnya soal UN 2019-an kalau nggak salah. Nah, ditanyakan
eh, daya pada hambatan R3. Berarti ya, kalau tadi nyari arus sebelah kiri, sekarang kita nyari arus sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya ikuti eh, perhitungan untuk mencari hambatan antara titik A dan titik B. Itu kita gunakan rumus-rumus yang eh, awal-awal kita gunakan ya. Nah, AB. Nah, ini rangkaiannya paralel sama 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 sampai seterusnya. Ya. 12, 6, 6. Ya. Hasilnya 12 bagi 6, 12 bagi 6, 22 tambah 1 berarti 5. Boleh dibalikan 12/5 atau 2,4 ya. Nah, terus kita cari arus yang kanan. Nah, sama, gunakan rumus ini. Jadi ini diulang dan diulang seperti begini. Ketemu dari A ke arah B. Nah, berarti min E3 ditambah I R3 sama dengan 2,4 min E1. Min E1 kemudian plus E2 kemudian min E3 ya. Perhatikan tuh tanda-tandanya. Min 10 ya, nih. Kemudian ditambah 6I 2,4 minus 16/12. Tidak usah pusing dengan angka-angka ini ya. Min 10 ditambah 6I sama dengan 2,4. Nah, kali min 8. Ya, min 8. Nah, terus plus 8/6. Min plus min 10/6 ya. Kenapa ini disingkat atau diperkecil ya. Jadi ini habis ini. 10 6i 2,4. Nah, ini kan 10. Ini kalau dikalikan jadi ini bagi ini. Nah, min 4 ya. Min 4 volt. Artinya apa? Beda potensial titik A dan B itu 4 volt. Atau beda potensial di jalur kiri, di jalur tengah, di jalur kanan itu sama, yaitu 4 volt. PAB minus, berarti PBA plus gitu ya. Nah, tapi kita jangan menghiraukan ke sana. Ya, maka arus yang melewati hambatan R3 yaitu 1 ampere. Nah, positif. Nah, ini berarti jalan kita benar. Jadi, arus dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya. Arus dari sini ke sini, kemudian jalur kanan ini ke sini. Nah, di jalur tengah kemungkinan ke atas. Gitu. Oke. Nah, sekarang ditanyakan daya. Daya berarti P sama dengan I kuadrat kali R. Dah. 1 kuadrat 1 kalikan 6 ya. 6 watt. Nah, nanti ya kalian akan menghadapi ujian akhir ya. Kalau nggak salah untuk kelas 3, maka kalian gunakan rumus-rumus ini. Oke, itu pembahasan untuk problem 2 atau soal 2 ya. Oke, lanjut ke problem yang ketiga. Ya. Saya perbanyak rangkaian ini ya. Ini soal UN juga. Sekarang tahu diganti apa, yang penting jelasnya sama. Tujuannya itu menguji kalian. Sekarang perhatikan rangkaiannya. Ini rangkaian hambatan, berarti di sini R1, R2, R3 itu divariasi. Kenyataannya ini paralel nih. Ya. Sebab titik C bisa ditarik ke arah sini. Titik C bisa ditarik ke arah sini. Kemudian titik ini, sudut ini bisa ditarik ke arah sini. Jadi nanti ujungnya R1, R2, R3 dalam keadaan paralel. Oke. Nah, cari dulu hambatan pengganti R1, R2, R3. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika hambatan dalam keadaan paralel berlaku seperti ini. Kalau sudah tahu kuncinya, ini soal mudah sekali. 6 dibagi 3, 6 bagi 6, 6 bagi 2. Ya. Kita jumlahkan. Ya. Hasilnya 1 ohm. Jadi ini 1 ohm. Ya. Nah, nanti bagaimana dengan ini dan ini? Berarti dalam keadaan, nah, perhatikan. Hambatan pengganti AB itu
RCD tadi sudah dihitung, nilainya 1. Seri dengan R4 dan R5. Ya. Maka RCD 1 ditambah 4 ditambah 5. Nah, itu RAB sama dengan 10 ohm. Ya. Nah, berarti hambatan pengganti rangkaian ini, walaupun kayak begini kayaknya mudah dicari, yaitu 10 ohm. Ya. Oke, sekarang kuat arus rangkaian. Gunakan hukum ohm. V sama dengan I kali R. 12 sama dengan 10 I. Oke, hasilnya 1,2 ampere. Perhatikan ya rangkaian-rangkaian ini ya. Anda bisa tertipu ya. Oke, maka perlu latihan-latihan supaya kalian memahami ya. Nah, ini nanti jurusannya teknik elektro arus lemah. Oke. Oke, problem keempat masih loop ya. Rangkaian tertutup. Tentukan beda potensial antara A dan D. A dan D. Nah, sini. Nah, bisa lewat A, B, C, D. Bisa lewat A, F, E, D. Ya. Bisa juga gini. A, B, E, D. Bisa juga A, F, E, B, C, D. Jadi mir ya. Muter. Bisa. Nah, fungsinya sekarang gini. Kalau ditanyakan soal seperti ini, ya, kalau menemukan soal seperti ini, kalian cari jalur yang paling pendek, ya, dan tidak banyak hambatan, gitu. Oke, kita coba jawab. Hambatan pengganti rangkaian biasa, ya. BE. Ya. Nanti R1, R2, dan R3 dalam keadaan paralel. Ya, gini. Nanti diperoleh ya, persamaannya gini. Penyebutnya ke 12, 12 sebagai 43, 12 sebagai 62, 12 sebagai 26. Nah, hasilnya balikan 12/11 ohm. Ya. Tidak usah pusing dengan nilai ini. Nah, sekarang kita mau jalan kemana? Nah, pertanyaannya A ya, A, D. Berarti pilih jalur yang paling enteng. Ya. Boleh ke sini. Berarti kalau misalkan jalurnya A, F, E, D, itu kita nyari arus ini. Kalau mau jalurnya ke sini, berarti kita nyari arus di sini. Ya. Kalau misalkan mau jalurnya ke sini, berarti kita cari arus ini dan cari arus ini. Jadi 2. Nah, pilih yang mengerjakannya lebih pendek atau lebih singkat. Oke. Saya pilih jalur A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, jadi kalau A, B itu tidak ada hambatan, berarti langsung GGL. Nah, tapi kalau B, C, D atau B, C saja, karena titik D bisa ditarik ke atas, berarti kita hanya nyari arus yang kanan saja. Oke, gitu. Itu salah satu ya, ingat. Nah, loop kanan. Sama, gunakan ini. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan R total kalikan E total 1 per R total 1 sampai seterusnya. Ya. Nah, ini berarti nemu E2 min 6. Kemudian 2I, 2-nya dari sini. Sama dengan 12/11. Dalam kurung. Min 12/4. Min. Ya. Jadi jalannya truk. Ini ya. Min 12/4 plus 0/6. Di jalur tengah tidak ada GGL. Min 6/2. Ingat, min 6/2. Ya. Deh. Ya. Nah, ini 72/11. Itu GGL atau bukan GGL ya. Tegangan antara B dan E. Ya. 72/11 minus ya. PBE minus berarti PEB plus gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, maka nilainya I minus 13/11 ampere. Nah, oke, tanda negatif sudah saya katakan berarti salah jalan atau salah arah ya. Kita tadi dari B, C, D ngambilnya. Oh, ternyata negatif. Oh, berarti harus mengalir dari E, D, C, B. Atau dari
apa rangkaian ini C ke B. Kita jalan dari A ke C. Kenapa? Karena pertanyaannya di sini BE ya. Titik BE bukan AD ya, AD bukan. Berarti A, B, C, D. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang nilainya 3/11 ampere ke arah DC. Jadi ngalir ya udah dijelaskan ya. Nah, terus beda potensial antara A dan D. Nah, PAD berarti PAD berarti PAB ditambah PBC atau PBD ya. Itu PBC atau PBD. Ya. Di jalur AB tidak ada hambatan, berarti langsung E1. Nah, sedangkan di jalur BC juga tidak ada GGL. BC ya tidak ada tuh. Berarti E-nya 0. Nah, yang ada tinggal 12 min 3/11 kali 2. Kenapa minus? Karena kita berjalan dari B ke arah C. Sedangkan arus dari C ke arah B. Gitu. Oke, awas hati-hati. Hasilnya 126/11. Oke, volt. Nah, itu jawabannya. Ini biasanya soal-soal ini keluar di ujian untuk masuk perguruan tinggi. Lebih susah ya. Oke, 126/11 volt. Nah, itu jawaban untuk problem nomor 4. Ya, oke, soal 5 atau masalah 5. Ini masih soal WN. Ini banyak cara. Eh, Guru-guru lain menjelaskannya beda-beda cara. Saya juga beda cara. Nah, pertanyaannya, tentukan P BC. Ya. Ini pertanyaan aslinya kuat arusnya berapa, arah arusnya kemana, dan beda potensial antara titik B dan C berapa. Kita jawab satu kali langkah. B ke C. Nah, berarti kita membelah rangkaian ini jadi dua. B, C. Jadi jalur BC dengan jalur BADC. Ya. Udah. Nah, hambatannya sama. Paralel. Ya. RBC. Ya. Atau RBD sama karena tidak melewati hambatan. Atau tidak melewati GGL. Nah, 1/4 ditambah 1/1. Ya. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 1, 4. 4/5 ya. Nah, sekarang gunakan rumus ini. Kita jalur yang dipilih BC. Nah, supaya enteng ya. Tetap ke bawah juga enteng sih. Nah, ya. 9 nah, plus 9 ditambah 4 BC ya. Nah, sama dengan 45 kali 3/1 plus 3 bagi 1 plus 9 dibagi 4. 4/5. Nah, udah. Yang makan dulu penyebutnya keempat. 4 bagi 1, 4 kali 3, 12. 4 ya. Bagi 4, 1 kali dengan 9. Ya. Nanti diperoleh 21/9. Ya. Volt. Itu berarti pi BC. Ini jalur ini 21/5 ya. Pi BAD juga sama, 21/5. Ya. Itu sekali langkah mendapat nilai 2 ya. Udah. Nah, cari arus. Nah, minus 6/5. Nah, berarti beda potensialnya adalah 21/5. Kemudian arusnya 6/5. Nah, arah arusnya kita tadi milih kemana? Ke sini kan. Nah, ternyata negatif. Berarti arah arusnya mengalir dari C, B, A, D, C. Ya, itu berarti satu kali gebrakan kita dapat jawaban 3. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk soal seperti ini. Nah, oke. Oke, next video pokok bahasan induksi magnet. Oke, untuk kalian yang belum paham, ulangi dan ulangi ya soal-soal yang telah kita bahas sebelumnya supaya kalian itu menjadi lihai dan paham sekali tentang rangkaian elektronik nantinya.
penggunaan dari rangkaian arus DC. Eh, Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, maka pesan saya, tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke grup eh, teman Anda supaya teman Anda juga sama-sama mempelajari dan ikut memahami masalah rangkaian arus searah, terutama penjelasan soal-soalnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan.